Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu komponen penting dalam sistem perpindahan panas industri, yaitu reboiler. Pengertian reboiler. Apa itu reboiler? Reboiler merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk menyediakan aliran panas dan merubah fase liquid menjadi fase gas. Reboiler adalah salah satu bagian integral proses produksi, tetapi bukan merupakan dari sistem steam, karena reboiler terletak jauh terpisah dari boiler utama. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan reboiler. Yang pertama, ruang yang tersedia. Yang kedua, jumlah pekerja yang diperlukan. Yang ketiga, fraksi dari cairan di menara yang diuapkan. Yang keempat, kecenderungan untuk pencemaran. Yang kelima, temperatur yang tersedia. Dan yang terakhir, temperatur yang diperlukan. Bagian-bagian reboiler. Nah, bagian-bagian pada reboiler itu yang pertama ada steaming nob, itu tempat masuknya steam. Nah, terus ada tube plate, itu lempengan untuk tube. Terus ada tube support, itu untuk membantu agar tube berada dalam posisinya atau berada dalam tempatnya. Terus ada vapor outlet to column, itu tempat keluarnya uap panas yang dihasilkan oleh reboiler. Terus ada U-tubes. U-tubes itu yang berbentuk U atau belokan pada pipa tube ya. Terus ada sel, itu selongsong atau pipa atau tank yang melindungi tube. Terus ada bottom product, itu tempat keluarnya produk yang dihasilkan oleh reboiler. Terus ada weir itu pembatas atau bendungan. Terus ada liquid feed from column, itu tempat masuknya cairan yang akan dipanaskan di dalam reboiler. Terus ada kondensat outlet, yang terakhir itu tempat keluarnya kondensat yang dihasilkan oleh reboiler. Macam-macam reboiler. Kettle reboiler pada video bekerja dengan cara mengalirkan cairan pemanas melalui tabung yang ditutupi cairan yang akan disuling. Uap yang dihasilkan dialirkan keluar sebagai kondensat. Prinsip kerja kettle reboiler pada video yaitu yang pertama, cairan dari kolom minum masuk ke dalam kettle melalui sel samping. Cairan pemanas yang melalui tabung yang ditutupi cairan yang akan disuling. Uap mengalir melalui tabung dan keluar sebagai kondensat. Cairan dari dasar menara mengalir melalui sisi cangkang. Menara memproses dan mengumpulkan uap. Kelebihan kettle reboiler yaitu diantaranya mempunyai penguapan yang tinggi, dapat dianggap sebagai suatu theoretical plate, mudah perawatan dan pembersihannya, dipakai untuk kecepatan sirkulasi yang rendah. Sedangkan kekurangan kettle reboiler diantaranya adalah biaya instalasi mahal, waktu tinggalnya lama, tidak baik untuk operasional tekanan tinggi, dan terakhir mudah terjadi polimerisasi yang dapat menyebabkan fouling. Prinsip kerja thermosiphon reboiler. Cairan dari bagian bawah kolom distilasi mengalir ke reboiler melalui pipa masuk. Reboiler ditempatkan secara vertikal di dekat kolom dengan pipa masuk di bagian bawah dan pipa keluar di bagian atas. Di dalam reboiler, cairan mengalir ke dalam tube bundle atau kumpulan pipa pemanas. Steam mengalir melalui bagian sel dan memberikan panas ke cairan dalam pipa. Panas ini menyebabkan cairan mulai mendidih dan berubah menjadi campuran uap dan cairan. Karena perbedaan densitas campuran uap dan cairan yang lebih ringan naik ke atas reboiler, cairan yang lebih berat dan tetap berada di bawah
dan sebagian kembali ke kolom melalui pipa sirkulasi. Kelebihan: tidak memerlukan pompa, menghemat energi, efisiensi transfer panas tinggi, cocok untuk operasi tekanan tinggi, lebih sedikit masalah mekanis karena tidak ada bagian yang bergerak. Kekurangan: sulit dikontrol jika terjadi perubahan beban, rentan terhadap fouling atau kerak di pipa, tidak cocok untuk cairan dengan viskositas tinggi, membutuhkan desain sistem yang lebih kompleks. Prinsip kerja fire reboiler. Pembakaran bahan bakar dalam furnace menghasilkan gas panas bersuhu tinggi. Gas mengalir melalui pipa pemanas. Selanjutnya, fluida dipanaskan melalui konduksi dan radiasi dari dinding pipa. Fluida yang dipanaskan berubah menjadi uap dan dikembalikan ke kolom distilasi untuk pemisahan lebih lanjut. Cairan yang tidak menguap dikeluarkan sebagai produk bawah. Gas sisa dari pembakaran dibuang melalui cerobong setelah panasnya dimanfaatkan secara optimal. Kelebihan fire reboiler: 1. Dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi. 2. Tidak memerlukan media panas tambahan seperti uap. 3. Cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan panas besar. Dan 4. Bisa digunakan di lokasi terpencil tanpa akses listrik. Kekurangan fire reboiler: pertama, konsumsi bahan bakar tinggi. Kedua, membutuhkan sistem keamanan ekstra untuk mencegah kebakaran. 3. Emisi gas buang tinggi dan tidak ramah lingkungan. 4. Biaya operasional dan pemeliharaan lebih mahal. Forced circulation reboiler adalah jenis reboiler yang memanfaatkan pompa untuk mensirkulasikan cairan secara paksa dari bagian bawah kolom destilasi ke reboiler. Tidak seperti reboiler termosifon yang mengandalkan perbedaan densitas untuk mengalirkan cairan. Reboiler ini menggunakan pompa agar aliran cairan lebih stabil dan terkontrol. Dalam prosesnya, cairan dipompa melewati kalandria yang dipanaskan oleh steam. Sebagian cairan menguap menjadi uap atau vapor, sedangkan sisanya tetap berbentuk cair. Campuran uap cair ini kemudian dialirkan ke kolom destilasi untuk proses pemisahan lebih lanjut. Kelebihan forced circulation reboiler: yang pertama, cocok untuk larutan pekat high fouling dan cairan berkandungan padat. Yang kedua, pengontrolan sirkulasi sangat baik. Yang ketiga, untuk kecepatan sirkulasi tinggi. Yang keempat, pemanasan lanjut dapat terjadi. Kekurangan dari forced circulation reboiler: yang pertama, daya tinggi untuk pompa pemipaan dan instrumen kontrol. Yang kedua, bisa terjadi kebocoran di bagian seal pompa. Yang ketiga, penambahan area untuk instalasi pompa. Yang keempat, biaya operasinya tinggi. Maintenance reboiler. Maintenance reboiler. Perawatan reboiler sangat penting untuk memastikan operasi yang efisien, mencegah kerusakan, dan memperpanjang umur pakai. Berikut perawatan umum pada reboiler. 1. Inspeksi rutin. Inspeksi rutin dapat dilakukan dengan cara: 1. Periksa kebocoran pada pipa, shell, atau sambungan. Yang kedua, inspeksi terhadap kerak, kotoran, atau korasi. Yang ketiga, pantau tekanan dan suhu operasi untuk mendeteksi ketidaknormalan. Yang keempat, periksa kondisi insulasi untuk mencegah kehilangan panas. Kedua, pembersihan reboiler. Pembersihan reboiler dapat dilakukan dengan: 1. Pembersihan secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan bahan kimia untuk melarutkan kerak, korosi, dan kotoran. Yang kedua, pembersihan mekanis, yaitu dengan menggunakan sikat, hidroblasting, atau pigging untuk menghilangkan deposit pada pipa. Yang ketiga, pembersihan uap, yaitu dengan menggunakan uap bertekanan tinggi untuk membersihkan kontaminan. Kesimpulan dari materi reboiler ini: yang pertama, reboiler merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk menyediakan aliran panas dan merubah fase liquid menjadi fase gas. Yang kedua, secara umum jenis reboiler diantaranya yaitu ada kettle reboiler, thermosiphon reboiler, fire reboiler,
dan float circulation reboiler. Yang ketiga, untuk perawatan reboiler dapat dilakukan dengan cara inspeksi rutin dan pembersihan reboiler. Nah, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Buru-buru di kanal Le. Terima kasih Le.